Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Antika Saimona, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 201502995275 dan NIM 2190314954413. Ini adalah SKBS saya dan ini adalah kartu pendaftaran UKM PPG saya. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9 pada materi kelainan sifat yang diturunkan pada manusia. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini semuanya semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, mejanya supaya kita belajarnya nyaman. Sudah ya? Siapa yang tidak hadir? Kenapa Olivia tidak hadir? Sakit. Ya, semoga kita doakan sama-sama, semoga Olivia lekas sehat kembali supaya dia bisa berkumpul lagi bersama kita ya. Amin. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita. Nah, masih ingatkah anak-anak semua materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang persilangan di hibrid. Apa itu persilangan di hibrid? Persilangan dua sifat beda. Nah, persilangan dua sifat beda. Ada hasil perbandingan fenotip, ada hasil perbandingan genotip. Nah, untuk perbandingan fenotipnya kira-kira berapa? 9/3. Bagus sekali, anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian apakah mirip ayahnya atau mirip ibu? Ya, ada yang Okta mirip ibunya, Siki mirip ayahnya. Nah, apa saja yang mirip? Dari apanya? Warna kulit. Bola mata, kemudian ada yang hidungnya ya. Nah, itu semua ada yang mirip ayah, ada yang mirip ibu. Nah, pelajaran kita hari ini masih ada kaitannya dengan pelajaran yang minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang persilangan, hari ini kita akan belajar tentang kelainan sifat. Sifat yang seperti apa? Yang diturunkan oleh kedua orang tua. Nah, kelainan sifat itu, kenapa kalian harus belajar pelajaran kelainan sifat? Karena untuk mengetahui sifat atau kelainan apa yang diturunkan oleh kedua orang tua supaya kita lebih berhati-hati ya. Tuh. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan studi literasi, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sifat pada manusia yang dapat diwariskan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan konsep persilangan dalam kasus kelainan sifat yang terpaut, autosom dan gonosom dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis terjadinya berbagai kasus kelainan sifat yang diturunkan dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan studi literasi, maka nanti kalian akan bisa memprediksi perbandingan fenotip dan genotip pada hasil persilangan dalam kasus kelainan yang terpaut, kromosom, autosom, dan gonosom dengan benar. Jadi tujuan kita hari ini adalah keempat ini. Kemudian teknik penilaian yang akan ibu gunakan. Jadi perhatikan ada 3 ya. Ada 3 teknik penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ibu nilai dari kejujuran kalian saat mengerjakan tes. Kemudian kedisiplinan, ya.
Kemudian percaya diri saat kalian presentasi. Nah, kemudian yang kedua itu penilaian pengetahuan. Pengetahuan tes awal dan tes akhir. Nanti Ibu kasih kalian tes awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi pada hari ini. Kemudian nanti ada tes di akhir. Kemudian yang ketiga itu tes keterampilan. Waktu kalian diskusi, ya nanti kita akan kerja kelompok. Nanti kalian diskusi. Nanti waktu presentasi. Nah, presentasi karena ini kerja kelompok, jadi kalian ada presentasi, kemudian ada tanya jawab, ya. Nah, tanya jawab ini nanti siapa yang bertanya nanti akan Ibu kasih apresiasi dan nilai lebih, ya. Itu mengecek kemampuan awal kalian. Sudah semuanya bawa HP ya, sudah disuruh ya. Nah, silakan keluarkan handphonenya, bukunya ditutup. Kita akan melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan ketik di Google Chrome-nya bit.ly/pretest9. Yang akan kalian diskusikan dalam diskusi kelompok. Jadi Ibu ada 3 kasus. Nah, di sana kira-kira gambar apa? Gambar albino. Gambar anak albino. Nah, yang kasus yang pertama di Desa Nambangan Wonogiri ada sebuah keluarga dengan orang tua yang tampak normal, ya. Ibu dan bapaknya normal ya seperti kita biasa. Namun ia memiliki anak kembar. Namanya Nadira Nur Ainiyah dan Nadia Nur Azahra yang terkena kelainan genetis albino. Nah, sang anak ini bertanya kepada orang tuanya, kenapa dia terlihat berbeda dari orang tuanya? Nah, apakah di daerah kalian ada anak yang seperti ini? Ada ya. Nah, itu kenapa? Apakah anak-anak yang begini orang tuanya bagaimana? Orang tuanya normal atau albino juga? Ada yang albino, ada yang normal ya. Nah, kemudian kasus yang kedua. Nih, kasus yang kedua. Apa yang kalian lihat? Ada gambar. Nah, apa kalian bisa melihat angka dalam gambar itu? Bisa. Nah, di sini kasus yang kedua ada seorang anak namanya Indra. Nah, Indra ini membaca angka yang ada pada lingkaran di samping itu dia salah terus. Nah, setiap dia baca dia salah. Kemudian dia periksa ke dokter. Ternyata ia mengalami gangguan mata, yaitu buta warna. Nah, padahal kedua orang tua Indra itu tampak terlihat normal. Nah, jadi mengapa dia memiliki kelainan buta warna? Nah, ini kasus yang kedua yang akan kalian diskusikan. Kemudian kasus yang ketiga. Nah, Roni itu kalau dia terluka, ya, atau dia kena apapun, kulitnya terluka, maka dia darahnya itu selalu keluar terus, jadi sulit membeku. Kalau kita kan kalau sudah terluka kita bilas air atau kita bersihkan sudah tutup ya, tidak akan. Nah, ini dia darahnya terus mengalir. Nah, setelah dites, Roni itu dia positif memiliki kelainan yang disebut dengan hemofilia. Nah, padahal orang tuanya itu dia tampak normal. Nah, kenapa dia menderita hemofilia? Nah, dari sini adakah yang ingin kalian tanyakan dulu sebelum kita membentuk kelompok untuk berdiskusi? Ayo. Ya. Ya. Kenapa bisa terjadi kasus albino itu? Karena kan ayah dan ibunya normal, Bu. Ya, kenapa bisa terjadi kasus albino padahal
internet boleh. Pasal cari di ini semua. Silakan ditanyakan ya kalau ada yang belum paham. Ya, yang ibu jadi ibunya itu gen pembawa hemofilia, ayahnya normal. Kan tadi katanya orang tuanya tampak normal. Jadi ayahnya normal, ibunya pembawa hemofilia. Jadi anaknya kira-kira yang mana dia dapat? Roni itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi ini ya, ada ya. Jadi prediksinya dengan orang tua yang normal tapi ibunya pembawa dan ayahnya normal, maka anaknya juga akan hemofilia. Ya, ada salah satu anaknya nanti dia hemofilia. Ini untuk tes buta warna berapa? 18, 29. Nah yang ini berapa, Bu? Berapa yang kamu lihat berapa? 73. Kemudian 23 katanya. Oh, 23 katanya, Bu. Kalau ini mana? Coba. 7, 13, 8. 13. Nah, tak dites dulu kalian itu. Nah, tes dulu semuanya. Mana?
Tanya ke Rizky, coba tanya Rizky. Rizky. 18. Ini Rizky. Ini ada ini. Delapan. Cici kau. Berapa? 23 katanya. Bener aku 73. Tapi kalau mau masuk kedokteran harus tes buta warna masuk kesehatan. Tes polisi Rizky buta warna Rizky harus tidak boleh buta warna kalau masuk polisi. Yo silakan dilanjutkan. Silakan presentasi kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan coba. Perhatikan dulu temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita. 1. Dari orientasi masalah kasus satu yang disajikan, bagaimanakah ciri seorang yang menderita albino? 1. Mempunyai kulit dan rambut abnormal, yaitu berwarna putih tusuk atau putih pucat. 2. Memiliki iris merah muda atau biru dengan pipi merah. Tidak semua. 3. Hilangnya pigmen melanin pada mata, kulit dan rambut. 4. Rabun jauh dan rabun dekat yang sangat ekstrem. Bagaimana hasil nanti untuk jawaban yang nomor 1 dari kelompok 1, apakah ada yang beda ciri-ciri ciri-ciri albino? Adakah kelompok 2 dan 3? Beda nggak jawabannya? Sama ya. Sekarang untuk jawaban kelompok yang albino kelompok 1, prediksi persilangannya silakan ditulis. Baiklah, dari kelompok lain apakah ada yang bertanya? Saya Bu. Ya silakan. Bagaimana jika anak albino dari ibu normal atau zigot? Apa yang terjadi pada anaknya? Ya nanti itu tadi Ria bertanya. Nanti setelah ini saja jawab. Silakan dicari dulu jawabannya. Kita kumpulkan dulu. Silakan dicari jawabannya. Nanti setelah kelompok lain ini silakan kalian menjawab. Sudah. Baik. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi masalah kasus 2 yang disajikan. Bagaimanakah cara paling sederhana untuk menentukan bahwa seseorang menderita buta warna? Karena buta warna memiliki banyak jenis, bukan hanya hitam putih saja. Karena menderita buta warna terkadang tidak menyadari kelainan tersebut. Maka cara yang baik adalah dengan melakukan tes buta warna, salah satunya dengan istirahat. Sudah. Yang nomor 2 silakan ditulis.
adakah tes selain isi hara untuk mengetes buta warna? Nah, nanti silakan dijawab setelah semuanya presentasi saja. Silakan kalian diskusikan dulu. Tutup dulu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari orientasi masalah kasus 3 yang disajikan, bagaimana ciri seseorang menderita hemofilia? 1. Mimisan, 2. Gusi berdarah, 3. Mudah memar, 4. Nyeri sendi, 5. Pendarahan pada otot, 6. Darah muncul dari urin atau feses. Nah, kemudian hasilnya, silakan dilanjutkan. Hasilnya dari prediksinya itu orang tuanya satunya pembawa, ibunya ya. Kemudian yang laki-laki itu normal, jadi akan menghasilkan anak yang laki-laki hemofilia. Ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 1. Kenapa hemofilia termasuk ke dalam jenis genetik? Ya, silakan nanti dijawab, ditutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop dulu untuk semua kelompok yang ditutup. Nah, silakan yang tadi pertanyaannya dijawab dulu dari kelompok 1. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan tadi dari kelompok 2 ya. Ya, silakan. Berdiri. Jawab pertanyaan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Jawabannya adalah anaknya akan 50% albino. Ya, itu. Untuk kelompok 2 tadi, silakan yang ingin menjawab. Ya, berdiri. Ada salah satunya yaitu menggunakan Pertanyaannya dulu apa tadi? Siapa tadi yang bertanya ke Ibu? Apa pertanyaannya? Adakah tes selain isi hara yang digunakan untuk mengetes buta warna? Ya, jawabannya. ada salah satunya itu menggunakan alat yang mirip seperti mikroskop yang disebut anemoskop. Ya. Pertanyaan satu lagi dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Silakan. Karena hemofilia adalah kelainan gen yang diturunkan dari orang tua. Ya, itu ya pertanyaan dan jawaban dari masing-masing kelompok. Sudah bagus, silakan kita. Nah, jadi hari ini kalian sudah menyelesaikan beberapa kasus. Kasus yang pertama itu tentang albino, kemudian kasus yang kedua dan kasus yang ketiga. Ini kasus ketiganya. Kasus ketiga itu tentang hemofilia. Sudah benar semua jawabannya. Nah, jadi ada pewarisan sifat yang diturunkan oleh orang tua, yaitu yang pertama itu pewarisan warna kulit seperti yang kalian jelaskan di awal tadi. Kemudian tipe peningkatan kuping telinga, bentuk rambut dan pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, kemudian selain pewarisan sifat, ada kelainan sifat yang diturunkan oleh orang tua. Yang ciri-cirinya itu merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Kemudian dapat diturunkan kepada anaknya, bersifat homozigot, resesif atau gen letal. Itu contohnya ada hemofilia, albino dan buta warna. Nah, albino itu dikendalikan oleh gen A. Gen A itu yang sifatnya resesif. A-nya maksudnya
laki-laki yang buta warna, 25% perempuan yang normal, ada laki-laki yang normal. Jadi kalau pada buta warna dia ada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, hemofilia. Hemofilia itu ditentukan oleh gen H. Kalau tadi itu CB, kalau ini gen H, hemofilia terpaut pada kromosom X, ya, terpaut pada kromosom X seperti yang sudah jelaskan tadi. Nih. Jadi ibunya ini dia, ya, ibunya yang laki-laki itu gennya normal, ibunya membawa gen yang membawa tadi ya. Nah, ibunya membawa gen hemofilia. Makanya didapatkan anak yang wanita karier itu 25%. Jadi laki-laki hemofilianya seperti kasus tadi, didapatkan laki-laki yang hemofilia. Jadi kalau ada ibunya normal, maksudnya normal itu kalau dia normal dan normal itu pasti anaknya normal. Tapi karena dia ibunya itu ada gen pembawa atau gen karier buta warna dan hemofilia tadi, maka anaknya juga, anak laki-lakinya akan buta warna. Anak laki-lakinya juga akan mendapatkan hemofilia. Di sini apa yang bisa kalian simpulkan? Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, ya? Silakan, mana? Kelainan sifat yang diturunkan oleh orang tua diantaranya albino, hemofilia, dan buta warna. Ya, ada lagi? Bu, Ya, Siki? buta warna dan hemofilia kelainan yang terpaut kromosom X atau gonosom. Ya. Buta warna dan hemofilia itu yang terpaut kromosom X atau kromosom kelamin atau kromosom ya disebutnya ya. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan, ya, Rizky? Albino merupakan kelainan yang terpaut autosom. Ya, albino merupakan yang terpaut autosom atau kromosom tubuh. Kerjakan keluarganya kembali, buka HP-nya. Silakan, ibu kasih waktu 3 menit cukup ya. Ketik lagi bit LY kemudian proses 9. Yang tidak buka Google-nya. Nah ya, kopi sudah selesai? Ya, silakan. Sudah selesai, kemudian sudah masuk semua jawabannya. Hari ini kalian sudah mengerjakan semua kegiatan kita dari diskusi, kemudian diskusi dan presentasi sudah baik. Ibu kasih aplaus untuk kalian, penghargaan. Semoga baik tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ada refleksi. Nah, apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini? Sudah. Nah, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin mengungkapkan ya sini? Kita bisa tahu kelainan apa saja yang diturunkan oleh orang tua. Ya, kita bisa tahu kelainan apa saja yang diturunkan oleh orang tua. Ada yang lain? Ya, aja? Pembelajaran hari ini menyenangkan karena kita bisa berdiskusi kelompok. Ya, karena bisa diskusi kelompok dan bisa presentasi dan saling tanya jawab. Materi selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah tentang listrik statis. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang listrik statis. Silahkan kalian pelajari dulu di rumah supaya kalian lebih paham materinya. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Pertama
sebelum kita menutup pelajaran ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, terima kasih. Anak-anak semua, kita sudah mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kalian bisa tahu apa saja kelainan yang diturunkan oleh orang tua. Jadi di dalam kehidupan kita bisa tahu ya, banyak juga terjadi kasus albino di sekitar kita. Nah, terima kasih Bu Amiri. Wassalamualaikum.